Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat IKP di manapun berada. Berjumpa kembali kita di podcast IKP Round, Informasi Komunikasi Pariaman Round, the series tahun 2026. Belum ke Sumatera Barat namanya kalau belum pernah menginjakkan kaki di kota Pariaman. Tapi sahabat IKP tahu nggak kalau untuk tahun 2026 ini ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di Kota Pariaman. Apa sajakah itu? Saat ini kita bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman. Selamat siang Bapak Feryaldi, SPIMSI. Selamat siang, Bu Dewi. Ya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Masih semangat ya Pak ya? Semangat, pasti semangat. Ya, kembali meningkatkan pariwisata pasca bencana. Siap. Oke, siap. Ya. Nah, berbicara di tahun 2026 ini sudah Februari ya Pak ya. Itu beberapa kabar telah kita dengar bahwa pemerintah Kota Pariaman telah merencanakan event-event untuk pariwisata di Kota Pariaman khusus di tahun 2026. Ya. Nah, sebenarnya di sini mungkin kita bisa ceritakan sedikit Pak. Itu bagaimana proses kalender event di tahun 2026? Ya. Terima kasih. Jadi pertama terima kasih ini kepada kawan-kawan dari Kominfo ya, yang sudah menyelenggarakan namanya podcast Round ya. Podcast IKP Round. Podcast IKP Round. Jadi sebagaimana yang disampaikan tadi ya, bahwasanya memang kita di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam rangka bagaimana kita meningkatkan ya kunjungan ya, wisata ke Pariaman. Salah satu cara memang dengan menyelenggarakan event-event ya. Makanya di tahun 2026 ini kita sudah menyiapkan 43 event ya yang kita selenggarakan mulai bulan Januari sampai bulan Desember. Iya. Nah, ini tujuannya tentunya bagaimana wisatawan dapat berkunjung ke Kota Pariaman, tidak hanya menikmati pemandangan alam yang bagus ya, apalagi dengan pantainya, pulaunya, tapi juga kita tambah dengan kegiatan-kegiatan berupa event sebagai penunjangnya. Nah, untuk 43 event, mungkin bisa dirincikan itu apa-apa saja event yang direncanakan di tahun 2026 ini Pak? Jadi dari 43 event itu memang kita terbagi ada beberapa event yang jenis event maksudnya. Yang pertama terkait dengan event budaya ya seperti Tabui ya, mungkin kita sudah kenal ini Tabui ya. Ini latar belakang juga ini Tabui ini. Jadi alhamdulillah event Tabui ini juga sudah 2026 ini masuk kalender event nasional lagi ya. Jadi terdaftar di Karisma Event Nusantara. Alhamdulillah ya. Nah, kemudian juga ada event Piaman Barayo ya nantinya, dan juga ada event-event yang terkait keolahragaan ya, yang sport tourism ya, seperti tenis ya, kemudian skateboard ya, kemudian atau sepatu roda, kemudian juga ada event pencak silat ya. Jadi banyak event terkait keolahragaan yang kita kembangkan terselenggarakan. Kemudian juga terkait dengan event pelestarian seni dan budaya ya. Ya kita kembangkan lagi ya, seperti ada event Simarantang ya, pencak silat ya. Ini kita kembangkan juga, kita selenggarakan juga, dan juga ada event terkait yang dilaksanakan di bulan Ramadan ya, namanya event literasi Ramadan ya. Ini beberapa event sebagai contoh, dan kita berharap dengan ada event ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Pariaman. Iya. Ya. Nah, untuk tahun 2026 ini, apa yang membedakan kalender event dari tahun-tahun sebelumnya? Ya. Yang pertama di tahun 2026 ini memang kita kemas demikian rupa jauh-jauh hari ya, kita sudah susun, kita minta masukan
tidak hanya dari OPD, juga dari komunitas, kemudian juga dari instansi vertikal, selama ini, misalkan kepolisian yang sering mengadakan lomba catur ini, khususnya. Kemudian juga dari perguruan tinggi, ya, perguruan tinggi keterlibatan Unisbar sangat dominan, ya, belakangan ini, dan dalam waktu dekat ini Unisbar juga menyelenggarakan kegiatan Fun Run, ya. Jadi hal seperti itulah yang membedakan, dan bedanya lagi di tahun ini juga kita kemas, ya. Kalau tahun kemarin memang tidak ada kita nyatakan dalam kalender event, jadi berjalan sebagaimana air mengalir saja, ya. Jadi tidak kita rencanakan. Untuk tahun ini memang kita rencanakan sehingga jelas step-stepnya seperti apa, dan juga akan kita lakukan evaluasi setiap pelaksanaan. Oke, nah dari sekian banyak event yang telah direncanakan di tahun 2026 itu, mungkin ada salah satu event yang paling diandalkan untuk dapat meningkatkan UMKM di Kota Pariaman, itu bahkan mengundang ribuan wisatawan. Ya, mungkin sebagaimana yang kami sampaikan tadi, Tabui itu tetap nomor satu, dan tidak hanya nomor satu di Sumbar, di Pariaman, juga nomor satu di Sumatera Barat, ya, karena memang mendatangkan ribuan, ya, malah ratusan ribu, ya, seperti tahun kemarin sampai 400.000 kalau kita total selama pelaksanaan, ya, yang 13 hari. Nah, apalagi sebagaimana yang kami sampaikan tadi, besok kita masuk kalender event nasional lagi. Jadi kita didukung, disupervisi sepenuhnya oleh Kementerian Pariwisata, dan kita berharap kunjungan juga dapat meningkat, dan makanya dari saat ini awal-awal tahun ini sudah kita promosikan, ya, ke masyarakat, ya, melalui sosial media yang terutama yang kita miliki, dan kita berharap juga melalui media center nanti Kominfo juga dapat mempromosikan untuk event Tabui. Nah, merencanakan event di tahun 2026 ini bukan bertujuan untuk yang lain-lain, tapi untuk membangkitkan ekonomi di masyarakat Kota Pariaman, gitu ya, Pak, ya. Nah, event yang paling kita tonjolkan Tabui. Kita juga melihat ini beberapa tahun yang lalu. Ini tahun berapa ini, Pak? 2023. 2003, sangat banyak sekali gitu, dan berharap ini yang bakal lebih banyak lagi untuk tahun ini, gitu ya, Pak, ya, pengunjungnya. Sehingga dengan banyaknya pengunjung itu bakal banyak yang berbelanja di Kota Pariaman, dan harapan kita bersama seperti itu, ya, Pak, ya. Oke. Nah, untuk pesona Tabui di tahun ini, yang bahkan di tahun-tahun sebelumnya itu menjadi magnet utama. Nah, untuk tahun 2026 ini, Pak, apakah ada inovasi atau rangkaian baru dalam proses Tabui agar tetap segar atau bahkan dinanti oleh pengunjung? Jadi seperti tahun-tahun lalu, ya, memang setiap tahun itu kita melaksanakan inovasi, atau melakukan inovasi. Apalagi sewaktu itu didaftarkan, ya, diajukan untuk dimasukkan ke kalender event nasional, kita mengajukan proposal. Yang dilihat itu yang pertama adalah inovasi yang dilakukan, ya. Nah, makanya di tahun ini coba kita melakukan inovasi berdasarkan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat, ya. Misalkan saja di acara-acara event pendukung, ya, karena masa Tabui ini untuk tahun besok itu sekitar 13 hari, jadi karena saking panjangnya menunggu acara puncak itu, kita isi dengan event-event pendukung. Ya, event pendukung itu untuk kearifan lokal seperti ada permainan layang-layang, ya, permainan layang atau festival layang-layang. Kemudian juga ada festival Milo Puke, ya, Milo Puke, lain-lain, karena memang ini karena kita di daerah pesisir, daerah pantai, dan kebanyakan hidup di pesisir itu adalah nelayan, makanya kita coba tonjolkan itu, kita masukkan. Dan ada juga untuk kulinernya kita ada festival Sumbare, ya. Kemudian juga ada penampilan, ya, karnaval namanya. Ini melibatkan etnis yang ada di Kota Pariaman, ya, seperti kita punya etnis India, ya, kemudian juga ada etnis Sunda, Jawa, dan juga ada dulu China, ya, gitu.
Nah, ini ada tampilan nanti kostum ya, dalam karnaval kita tampilkan, dan ini diharapkan menjadi daya tarik nanti tersendiri ya bagi keseluruhan event tabu ini. Kemudian di samping itu kita juga menampilkan bazar ekraf ya, 3 hari menjelang acara puncak. Dan inilah yang mengisi kegiatan-kegiatan selama tabu dilaksanakan. Dan inovasi-inovasi ini yang menjadi penilaian oleh kementerian dalam hal ini, sehingga kita tabu ini bisa masuk Ken lagi untuk tahun 2020. Semoga saja ya Pak ya. Iya. Semoga saja semua berjalan lancar sesuai rencana. Amin, amin. Dan sangat meriah seperti itu. Amin. Nah, selain tabu itu mungkin apakah ada di kalender event ini event-event lain yang menonjol yang bisa ditonjolkan tapi tidak menghilangkan ciri khas Kota Pariaman? Iya. Kita di samping tabu juga ada kegiatan yang dalam waktu dekat itu Piaman Barayu. Ya. Piaman Barayu ini kita laksanakan biasanya habis bulan Ramadan atau pas saat Lebaran Idul Fitri, dan tahun ini memang sudah kita rapatkan untuk pelaksanaan di 2026 ini. Jadi kalau waktunya itu ada di kisaran selama 8 hari pelaksanaan ya, dari tanggal 21 sampai tanggal 29 Maret ya. Nah, pusat utamanya tetap di Gandoria. Kita pusatkan ya untuk kegiatan ini. Tapi dalam pelaksanaannya ini melibatkan seluruh kawasan destinasi wisata yang ada di Kota Pariaman. Tidak hanya memang yang dikelola oleh pemerintah daerah, ini seperti Pulau Angso, kemudian Pantai Kata, Gandoria, Talau, tapi kawasan-kawasan destinasi lainnya yang dikelola oleh kelurahan, desa, Pogdarwis atau BUMDes, ini tetap kita kita fungsikan nanti ya dalam menunjang kegiatan Piaman Barayu. Ini yang salah satu event lain yang menjadi apa yang kita tonjolkan di tahun 2026. Dan itu akan segera waktunya gitu ya Pak ya. Nah, untuk promosi sendiri itu kita kan tahu bahwa hari ini adalah zamannya digitalisasi. Betul, gitu. betul. Nah, bagaimana Dinas Pariwisata sendiri merangkul komunitas-komunitas kreatif lokal itu dalam mengisi kalender event di tahun 2026? Iya, ini sudah pasti ya, kita dalam rangka promosi pertama kita tentu menggalakkan sosial media ya, sosial media yang ada baik itu di Dinas Pariwisata Kebudayaan ya, kita punya tim kreatif, kemudian tentu didukung oleh kawan-kawan di Kominfo melalui media centernya, dan keterlibatan komunitas memang ini sangat-sangat kita harapkan nanti dalam menunjang pelaksanaan ini. Jadi misalkan saja nanti di dalam pelaksanaan Piaman Barayu memang ada keterlibatan misalkan sanggar itu ada. Fungsikan. Kemudian juga ada komunitas, misalkan komunitas ekraf ya, itu dalam pelaksanaan bazar ekraf ya. Jadi kita tidak hanya berjalan sendiri ya dari pihak dinasnya, tapi juga merangkul dari kawan-kawan komunitas, kemudian juga sangat sanggar yang di bawah binaan atau menjadi mitra bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dan untuk targetnya sendiri nih Pak, target utama dari pemerintah kota untuk tahun 2026 ini dengan adanya kalender event, itu jumlah kunjungan dan dampak ekonominya itu mungkin ada ditargetkan dalam rangka event ini? Iya, jadi di 2026 ini kita targetkan untuk 1 tahun selama 2026 ini kunjungan di angka 1,487 juta ya, juta pengunjung. Jadi 1.487 juta pengunjung ya. Dan ini kita harapkan meningkat dibandingkan tahun ini yang capaian kita di angka 1,402 juta ya. Jadi ada sekitar 60 atau 70 ribu ya. Dan sebetulnya di tahun ini karena adanya faktor kebencanaan ya, kemudian juga di awal tahun juga ada kelesuan ya dalam perekonomian,
target yang kita canangkan di 2025 kemarin itu memang tidak tercapai, ya. Benar. Ya, karena masalah kebencanaan, kemudian kelesuan ekonomi di awal-awal tahun ini memang berpengaruh ya terhadap angka kunjungan. Karena dominan itu pengunjung atau wisatawan yang datang ke Pariaman itu memang dari wilayah Pekanbaru, ya, kemudian Payakumbuh, Bukit Tinggi, ya, ini yang lebih dominan, kemudian Jambi. Tapi dengan adanya jalan putus ini, mereka berpikir untuk datang ke Kota Pariaman karena memang dari sisi transportasi memang tidak lancar. Oke. Nah mungkin pengunjung yang lain yang mungkin belum sempat ke Kota Pariaman namun telah mendengar ekspos Pariaman itu wah banget soal keindahan pantai. Mungkin bisa dibocorkan sedikit Bapak itu kalau waktu yang tepat dan lokasi yang paling indah itu di Pariaman itu kapan pengunjung bisa menikmatinya? Iya. Jadi pertama terkait daerah wisata atau kunjung wisata kita, memang kita yang utama itu memang masih Gendoriah yang utama, ya. Kemudian yang Pulau Angso, ya. Tapi di sepanjang pantai yang kita miliki memang mempunyai pesona tersendiri, ya. Di desa Simpang Apar atau di lokasi penangkaran penyu maupun mangrove itu daya tariknya bagus juga, berbeda. Kemudian di Sunur juga berbeda. Jadi kalau di Sunur itu temanya kan mereka sunset of Pariaman itu kan di situ, ya. Kemudian di Pulau Angso juga menarik. Jadi semua tempat di Pariaman ini sebetulnya menarik. Tinggal kita mungkin pasnya itu di mana, ya, cocoknya dengan pengunjung itu sendiri, di mana pasnya, ya. Kalau ingin ketenangan, ya, agak santai gitu kan, mungkin di Apar ataupun di Sunur, itu mungkin lebih bisa dinikmati. Tapi kalau ingin keramaian yang anak-anak bisa bermain ke laut, ya, bermain di pantai, itu memang di Gendoriah, ya, kemudian di Pantai Kata. Jadi memang bervariasi, walaupun pantainya sama, ya, lokasi sepanjang pantainya itu, tapi masing-masing pantai itu mempunyai karisma atau karakteristik yang berbeda-beda. Ya. Yang pastinya semua objek wisata di Kota Pariaman dilalui oleh transportasi umum. Betul, gitu itu ya, yang penting, yang paling penting itu gitu ya. Betul. Dan mereka bisa berhenti di mana saja, karena kita menyediakan area titik-titik parkir gitu. Iya, betul. Oke. Sahabat IKP, sebenarnya kita masih pengen menggali tentang kalender event, namun ini masih di The Series 2020 untuk series pertama gitu, Pak, ya. Dan kita masih ini yang pertama kali untuk tahun 2026 kita memang gencar untuk melaksanakan promosi di kalender event agar pariwisata Kota Pariaman kembali maju dan berdampak pada ekonomi masyarakat. Nah ini terakhir nih Pak, mungkin ada pesan-pesannya kepada wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Pariaman dan bagi pengelola wisata sendiri, mungkin silakan Bapak. Oke, terima kasih. Jadi pertama kami sampaikan bahwasannya pemerintah daerah dalam ini Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, ya, dengan visi misinya yang utama itu tentang pariwisata dan budaya di situ, dan ada di progulnya juga ada beberapa poin yang terkait dengan pariwisata dan budaya. Tentu ini kita kita dukung, ya, kita laksanakan apa yang disampaikan ke kita. Makanya kita benahi, ya, kawasan-kawasan wisata yang ada di Kota Pariaman, ya, kurangnya ada yang kita percantik lah gitu kan, jadi menonjol bagi pengunjung. Dan kita berharap nanti kepada pendengar semua, ya, bahwasanya wisata ke Pariaman itu menarik. Ayo kita ke Pariaman bersama-sama, dan kita berharap nanti memang tidak hanya pada satu lokasi saja, kunjungi semua lokasi yang ada di Kota Pariaman, dan kita akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan kita coba membenahi, ya, kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Dan tentunya berdasarkan saran, masukan dari pengunjung, ya, kita akan berbenah
dan selamat menikmati ya nuansa pemandangan alam ya yang ada di Pariaman, dan semoga Bapak Ibu semua yang berkunjung betah dan tidak hanya di satu kali kunjungan, tapi besoknya datang lagi membawa keluarga, sanak saudara yang lebih banyak tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IKP dimanapun Anda berada, demikian podcast IKP Round, informasi komunikasi Pariaman Ronde Series 2026 tahap pertama. Kita sudah berbincang bersama Bapak Ferialdi, SPMSI, Selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman. Dan terima kasih Bapak atas waktu dan informasinya buat kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita dan kedepannya Kota Pariaman semakin maju. Amin, amin, amin. Sahabat IKP, saya Dewi, mohon pamit juga. Selamat siang, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.